Ya, kita masuk ke bagian yang baru, bagian ketiga dari tema khotbah yang kita udah lakukan sejak awal tahun kemarin ya, di mana kita berusaha membreakdown topik besar dari pusat tentunya ya, empowering grace, ya, kasih karunia yang memampukan, ya itu kita breakdown, kita spesifikkan dalam topik yang kita sebut from followers to disciple. Ya, kita belajar tentang pemuritan. Ya, kita percaya bahwa kasih karunia yang memampukan kita, ya kasih karunia yang menyelamatkan kita, kasih karunia yang membawa kita ke pertobatan, itu juga kasih karunia yang melatih kita, memuridkan kita, mengajar kita, membimbing kita supaya kita bisa hidup dalam kebenaran, kita bisa hidup melayani Tuhan dengan benar, kita bisa hidup mengenal Tuhan dengan benar, dan kita bisa hidup memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Ya, jadi kita ini klikernya mana ya? Oke. Jadi saya ajak saudara untuk overview sedikit ya yang kita udah pelajari selama 2 bulan kemarin. Ya, kita baca sama-sama ya ayatnya ya. Kita kemarin udah baca dari ayat yang 37 sampai 40. Hari ini kita lanjut dari ayat yang 41 sampai 42 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. 1, 2, 3. Sesungguhnya orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan ditambahkan kepada mereka kira-kira 3.000 jiwa, ayat 42. Dan mereka bertekun dalam apa saudara? Pengajaran para rasul dan dalam persekutuan dan dalam pemecahan roti dan dalam doa-doa. Nah jadi kalau saya bisa breakdown ulang ya sekali lagi yang kita udah pelajari sejauh ini dari bulan Januari. Ya kita ini merenungkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 42 ini kita sedang merenungkan kembali, kita sedang melihat kembali desain kehidupan kekristenan mula-mula, saudara. Ya, seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, ya apa sih tujuannya? Kenapa kita harus belajar tentang pola kehidupan kekristenan yang mula-mula? Kenapa, saudara? Karena kalau kita ini mau tahu yang asli, kita mau tahu yang benar, kita mau tahu sesuatu yang otentik, ya kita ini harus belajar dari yang aslinya. Kita kalau membedakan sebuah kekristenan yang asli dan yang palsu, ya, itu kita harus belajar originalnya seperti apa. Kita harus belajar prototipenya seperti apa. Supaya kita bisa membandingkan pola kehidupan kekristenan kita yang saat ini dan kita bisa mengkalibrasinya, kita bisa memurnikannya, meluruskannya supaya kita bisa mempunyai sebuah kehidupan kekristenan itu yang otentik, yang benar, yang sejati. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita mulai dari Januari kemarin ya, kita belajar bagaimana perjumpaan dengan Injil yang pertama di bulan Januari membawa kita ke pertobatan. Selama bulan Januari kita udah bahas itu ya, bagaimana orang Kristen, yaitu orang yang menerima kabar baik Injil, menerima kasih karunia Tuhan, itu adalah orang-orang yang mengalami pertobatan yang sejati. Kita udah belajar tentang pertobatan. Bagaimana pertobatan itu artinya perubahan dari dalam keluar, hati yang dihancurkan. Ya, hati yang dihancurkan itu membuat kehidupan kita berubah 180 derajat. Kita udah lihat itu ya, berhala-berhala kita diprotolin, ya dosa-dosa kita dimurnikan, dibersihkan sehingga kita mengalami perubahan hidup yang radikal. Lalu yang di bulan Februari kemarin kita udah belajar tentang panggilan, bahwa selain kita mengalami pertobatan, kita juga menerima panggilan dalam kehidupan kita. Ya banyak itu, kita udah belajar cukup komplit selama 1 bulan, ya bagaimana kita dipanggil untuk kita ini tidak serupa dengan dunia. Kita dipanggil untuk kita ini tertanam di dalam komunitas. Kita dipanggil untuk kita ini saling mengasihi saudara-saudara seiman kita. Kita dipanggil untuk kita ini bisa melayani. Ya Pastor Yoswandi itu minggu ketiga ya. Bagaimana kita bisa developing our gift. Kita menerima karunia Roh Kudus. Artinya kita dipanggil untuk mempraktekkan menggunakan karunia itu untuk bisa melayani orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Kita udah belajar itu. Nah sekarang di bulan yang Maret, saudara ya, dan April, kita akan bahas tentang 2 kata itu. Yaitu bagaimana setelah mereka mengalami pertobatan, dan setelah mereka menerima panggilan yang luar biasa dari Tuhan, apa yang menjadi pola kehidupan mereka, saudara? Mereka hidup di dalam 2 hal ini. Yaitu di dalam pengajaran para rasul, dan di dalam persekutuan. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan ya saudara ya, ilustrasikan ya. Kalau kita ini seperti seekor ikan, maka pengajaran dan persekutuan itu kayak sebuah akuarium, sebuah air di mana kita ini harus ditaruh di dalamnya supaya kita ini bisa hidup. Oke, ingat ya 2 hal ya. Pengajaran, persekutuan. Oke?
pengajaran firman yang sehat, pengajaran kebenaran, pengajaran para rasul dengan hidup di dalam persekutuan. Ini tuh kayak oksigen kita, H2O kita. Dimana kalau tanpa kedua hal ini, atau tanpa salah satu saja bahkan, itu kehidupan rohani kita tidak akan bisa bertumbuh dan bisa mati, saudara. Oke? Nah, pengajaran dan persekutuan ini digabungkan menjadi satu, itu adalah sesuatu yang kita sebut dan kita kenal sekarang ini sebagai sebuah gereja. Komunitas. Jadi kalau ada seorang yang tanya, gereja itu apa sih? Kenapa aku nih harus bergereja? Kenapa aku nih harus berkomunitas? Kenapa aku nih harus tertanam di dalam sebuah gereja lokal? Jawabannya adalah ini, karena kita butuh pengajaran dan kita butuh persekutuan. Dan kedua hal itu yang membuat sebuah gereja. Oke, pengajaran artinya kita diajar, kita nggak bisa mengenal Tuhan sesuai kemauan kita sendiri, dengan perasaan kita sendiri, dengan kehendak kita sendiri nggak bisa. Kita perlu otoritas pemimpin yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita untuk mengajari kita kebenaran dan kita bertumbuh di bawah pengajaran itu. Lalu kita harus hidup di dalam persekutuan untuk kita menghidupi apa yang kita belajar itu. Oke, mengerti? Mengerti ya saudara ya? Jadi kita perlu untuk diajar kebenaran dan kita perlu hidup di dalam persekutuan untuk kita menghidupi kebenaran itu. Dan kebenaran itu disempurnakan di dalam kehidupan kita. Lewat kita hidup di dalam persekutuan. Oke, nah hari ini, bulan ini ya, Maret ya, kita fokus dengan yang pengajaran. Kita akan belajar di bulan ini, kenapa sih kita ini perlu pengajaran yang sehat? Kenapa pengajaran firman yang sehat itu penting bagi kehidupan kita? Kenapa mencintai Tuhan saja tidak cukup? Mengapa kita perlu untuk memastikan bahwa kita mencintai Tuhan dengan benar? Oke, saudara, kita akan belajar itu ya. Nah, saya akan mulai saudara ya. Saya akan mulai dengan 3 alasan dulu. 3 alasan dulu. Kenapa kita ini perlu pengajaran yang benar di dalam kehidupan kekristenan kita. Oke? Yang pertama, karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kita. Ingat, pada waktu Yesus berkata, ini adalah hukum yang terutama. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Oke? 3 hal ini gak bisa dipilih-pilih saudara ya. Saudara harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, tapi jangan lupa, juga dengan segenap akal budi kita. Jadi dengan kata lain begini saudara, kita bisa mencintai Tuhan 100% dengan hati kita. Kita bisa mencintai Tuhan 100% dengan kekuatan kita. Tapi di saat yang sama kita juga bisa melakukannya itu 100% salah atau keliru saudara. Kalau kita tidak mencintainya dengan akal budi yang benar. Jadi mencintai Tuhan itu butuh formasi yang lengkap ini saudara. Yaitu akal budi, hati dan perbuatan kita ini harus selaras, harus align. Pengenalan Tuhan yang benar itu membuat kita bisa mencintai Tuhan dengan benar, dengan perasaan yang benar, dengan hati yang benar. Yang selanjutnya itu membuat kita bisa menghidupi itu dengan kekuatan kita, dengan benar. Nanti saya akan kasih sebuah ilustrasi cerita ya, bagaimana kita bisa mengasihi sesuatu dengan menggebu-gebu. Kita bisa melakukan sesuatu dengan semangat, tapi salah is salah, ngawur is ngawur. Anda bisa dengan semangat meminum sebuah botol racun, dan saudara bisa tetap aja mati. Saudara bisa mengerti ya maksud saya. Nah nanti kita akan lihat itu ya saudara. Jadi yang pertama karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kita untuk kita mengasihi Dia, menyembah Dia dengan benar. Oke? Nah lalu yang kedua, itu karena gini saudara ya, kalau saudara itu baca perjanjian baru, ya khususnya di perjanjian baru, sebenarnya ini di perjanjian lama dan perjanjian baru juga banyak banget ini yang memberitakan atau meng-warning kita tentang hal ini, tapi khususnya perjanjian baru. Kalau saudara itu baca kitab perjanjian baru, ya, lalu kalau boleh saudara ya, saya ini ambil kayak gini, 3 topik utama yang kita ini bisa paling sering temukan di dalam kitab perjanjian baru, itu kira-kira saudara bisa tebak nggak? Salah satunya dari 3 topik yang paling sering dan konsisten dibahas di kitab perjanjian baru itu adalah tentang apa?
Saudara mau tebak tentang apa? Tahu saudara? Pengajaran palsu. Itu kalau saudara baca perjanjian baru itu saudara nggak mungkin bisa miss. Saudara nggak mungkin bisa pungkiri bahwa surat Alkitab itu berbicara puluhan ayat saudara. Puluhan ayat secara konsisten dengan sangat sering mewarning kita, menasehati kita bahwa ada pengajaran yang sehat, ada pengajaran yang tidak sehat. Ada pengajaran yang benar, ada pengajaran yang palsu. Sehingga kalau Alkitab itu secara puluhan kali, secara konsisten terus-menerus mengajarkan ini dan menasihatkan ini, maka kita bisa simpulkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Dan bahkan mungkin topik ini lebih penting daripada banyak topik yang mungkin orang-orang Kristen itu seringkali anggap penting padahal Alkitab itu enggak terlalu sering dalam membahasnya. Saudara bisa ngerti ya maksud saya ya. Jadi banyak topik di Alkitab itu yang sebenarnya nggak sering dibahas. Dalam tanda kutip artinya nggak terlalu penting. Tapi orang-orang Kristen tuh banyak justru fokus kepada ayat-ayat itu. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, salah satu topik yang paling sering dibahas secara konsisten di Alkitab, itu adalah tentang pengajaran. Paulus, Petrus, penulis kitab Ibrani, ya bahkan Yesus sendiri, warning kita, mengingatkan kita, dan mengajarkan kita untuk memastikan bahwa apa yang kita kenal dan kita pahami tentang Yesus, tentang Tuhan dan kebenarannya, itu adalah kebenaran yang sehat, kebenaran yang benar. Nah, sehingga alasan yang ketiga saudara ya, alasan yang ketiga adalah gini, kalau ada pengajaran-pengajaran yang palsu dan ada guru-guru yang palsu dan ada firman-firman yang palsu, maka itu artinya ada murid-murid yang palsu. Benar nggak saudara? Maka itu artinya ada Kristen-Kristen yang palsu dan ada Kristen-Kristen yang asli. Nah sehingga alasan ketiga ini adalah alasan yang penting. Maka kita perlu belajar tentang pengajaran yang benar supaya make sure bahwa kekristenan yang kita hidupi adalah kekristenan yang asli, bukan yang palsu. Dan kalau saudara seperti saya gitu ya, suka beli barang-barang online, maka kita tahu kan kita ini sering ketipu antara barang asli dan barang palsu. Saudara ya sering banget ya. Itu Ko Owen angguk-angguk sering ya sama seperti saya berarti ya. Kenapa saudara kalau kita ini sering ketipu antara barang yang asli dan yang barang yang palsu? Karena seringkali barang yang palsu itu sangat mirip dan terasa begitu baik, terasa begitu bagus sehingga kita itu kira itu adalah sesuatu yang asli. Benar nggak saudara ya? Nah jadi kita perlu untuk merenungkan ulang pengajaran kita perlu memperhatikan pengenalan kita akan Tuhan supaya kita bisa make sure bahwa iman kita adalah iman yang benar. Alkitab berkata bahwa kita tidak perlu iman yang besar, kita perlu iman yang benar. Perhatikan baik-baik. Kita tidak perlu iman yang besar, yang kita perlu adalah iman yang benar. Oke? Nah, jadi dengan itu saya akan mulai perenungan firman kita pada pagi hari ini, ya. Nah, sebelum kita mulai kita baca, hari ini ayatnya agak panjang, Saudara ya. Kita akan baca kurang lebih sekitar 16 ayat, ya. Nah, izinkan saya itu untuk mengupdate kita semua apa yang terjadi di dunia kita saat ini. Oke. Siapa di sini yang suka banget ngeliat-liat baca-baca blog gitu ya. Lihat-lihat sosial media, YouTube, Instagram gitu ya. Lalu saudara itu sangat familiar dengan istilah ini, post-truth world. Bahwa kita ini hidup di zaman post-truth, pasca kebenaran. Ya, di dalamnya itu banyak istilah-istilah yang sekarang itu sangat ngetren. Cancel culture, wah, syncretism. Saudara pernah dengar kata-kata itu? Kalau saudara suka baca konten-konten di Instagram, sosial media itu ya sering banget ya sekarang ya, apalagi di Amerika gitu ya. Bahwa kita ini sekarang hidup di zaman post-truth gitu ya. Apa sih artinya saudara? Post-truth pasca kebenaran itu artinya adalah gini saudara ya. Banyak orang-orang di zaman sekarang itu percaya bahwa tidak ada kebenaran itu yang sifatnya itu absolut. Bahwa semua kebenaran itu adalah benar adanya tergantung subjek yang menilai kebenaran itu. Oke? Jadi kita sekarang nggak bisa, contohnya ini ekstrim ya saudara, contoh ekstrim. Kalau dulu orang bisa secara absolut berkata bahwa ini adalah truth,
bahwa bumi itu bulat. Misalnya gitu saudara ya. Tapi kalau sekarang orang itu berhak untuk berkata seperti ini, itu kamu. Menurut kamu bumi itu bulat. Tapi kalau menurut aku bumi itu flat. Itu yang aku alami, itu yang aku rasakan dan itu yang aku percayai. Itu adalah kebenaranku. Kamu harus menghormati kebenaranmu, aku bisa menghormati kebenaranku sendiri. Udah gak usah ribut ya. Menurut kamu bumi itu bulat, tapi aku percaya bumi itu flat. Oke, terserah. Kalau dulu absolute truth adalah gini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau orang-orang zaman sekarang saudara itu berkata seperti itu, kamu 2. Kalau aku 1 tambah 1, 11. Gak apa-apa, itu yang aku percayai. Itu yang aku rasakan benar. Itu yang aku nilai benar. Aku harap kamu menghormati kepercayaanku, aku harap kamu menghormati kebenaranku, terserah. Kalau kamu punya kebenaran sendiri, ini adalah kebenaran yang aku pegang, aku percaya itu saudara. Jadi kita itu hidup di zaman pasca kebenaran. Bahwa tidak ada lagi sebuah kebenaran absolut itu yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Semua orang itu berhak untuk punya kebenarannya sendiri-sendiri. Ya, kalau saudara hadir di tempat ini ke Rocky Parents Meeting beberapa minggu yang lalu, saya jelaskan ini. Ya, tentang ini kepada para orang tua di tempat ini ya. Ini adalah salah satu bahaya yang mengancam anak-anak kita. Oke? Akan sangat sulit untuk kita itu mengajari anak-anak kita tentang kebenaran. Akan sangat sulit untuk kita itu ngasih tahu anak-anak kita tentang kebenaran. Karena culture sekarang, dunia sekarang itu mengajarkan kepada mereka, they are free. They can live however they want. They can believe whatever they want to believe. Mereka bisa percaya apapun, mereka punya kebenaran sendiri-sendiri, mereka bebas menentukan kebenarannya masing-masing. Itu kehidupan kita sekarang. Nah sekarang perhatikan baik-baik ya saudara ya. Ini ada sebuah survei. Ini sorry dalam bahasa Inggris karena saya ambil dari artikel aslinya. Tapi saya akan coba recap dalam bahasa Indonesia ya untuk saudara ya. Ini ada sebuah survei dari sebuah lembaga yang kredibel saudara ya. Sebuah lembaga research kekristenan yang diakui oleh banyak orang yaitu Barna Research ya. Ini kan salah satu survei-surveinya itu yang paling sering dipakai untuk menganalisa kekristenan di seluruh dunia ya. Ini sebuah survei yang dilakukan di tahun 2022. Yaitu masih new lah ya, masih recent tahun lalu ya. Ini menunjukkan bagaimana saudara ya, di orang-orang Kristen di Amerika, perhatikan baik-baik. Orang-orang Kristen di Amerika itu sangat lack, sangat kurang, sangat rendah dalam pengenalan mereka akan Alkitab. Dan yang bikin shocking lagi saudara, ini yang disampel di sini itu bukan orang Kristen dalam level jemaat. Tapi yang disurvei di sini adalah orang-orang Kristen dalam level pastor. Pastors. Para penilik jemaat di gereja. Bayangin saudara ya, dari 100% pastor yang disurvei oleh lembaga ini menunjukkan hanya 37% saja dari pastor-pastor itu yang disurvei yang mereka tuh merasa mereka tuh mengerti dan memahami kebenaran Alkitab. Atau dalam kalimat survei yang dibacakan ini ya, yang dilakukan ini, hanya 37% dari pastor di Amerika itu yang percaya dalam biblical worldview. Punya pandangan hidup yang Alkitabiah. 62% sisanya saudara ya, itu menganut sebuah tadi yang saya bilang, sebuah pandangan, sebuah worldview hybrid yang bernama syncretism. Jadi syncretism itu adalah kalau saudara Google nanti ya ke rumah ya, syncretism itu adalah sebuah paham kepercayaan cocok logi saudara ya. Jadi semua kebenaran itu bisa diambil, semua agama itu sama, semua kepercayaan itu sama, ada benernya kita bisa diambil, nggak apa-apa orang Kristen, orang Buddha, orang Islam, orang Hindu semua punya kebenaran yang kita bisa ambil, semuanya kita bisa campur-campur menjadi sebuah sesuatu kepercayaan yang baik. Nah itu yang dipercayai 62% dari pastors di Amerika. Nah yang lebih concerning lagi nih, perhatikan baik-baik itu yang ke bait ke 1, 2, 3 ya. Bait ketiga, itu si George Barna ya, direkturnya dari Research Center George Barna itu berkata seperti ini. Ini membuktikan lebih jauh bahwa gereja-gereja di Amerika itu lebih dipengaruhi oleh culture daripada oleh Alkitab. Jadi dengan kata lain gini, dunia lebih mempengaruhi gereja daripada Alkitab mempengaruhi gereja.
Nah itu kalau saudara baca terus sampai ke bawah itu lebih serem lagi ya. Dari pastor-pastor yang bekerja di dalam pelayanan youth ministry, yaitu guru-guru roket, guru-guru sekolah minggu ya. Cuman 12% saudara yang mengajar atau percaya atau mengerti Alkitab. 12%, bayangin saudara, 12%. 12%. Nah sekarang gini saudara ya, kalau kita ngelihat keadaan dunia sekarang, mari kita sama-sama ngelihat apa yang Alkitab itu katakan tentang hari-hari akhir. Ya kita sama-sama baca di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 6. Saya pengen kita semua ini baca dengan sebuah kerendahan hati. Kita baca dengan hati dan pikiran yang terbuka. Kita baca ini dengan sebuah sikap hati yang reflektif. Merenungkan apa yang Alkitab itu peringatkan kepada kita. Apa yang Alkitab itu warning kita tentang apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir, yaitu sekarang. Hari-hari yang kita hidupi sekarang. Mari kita baca sama-sama. Saudara baca dalam hati, saya akan bacakan buat saudara. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 6. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Kenapa kok sukar? Bukan karena krisis ekonomi ya saudara ya. Bukan karena COVID. Sukar kenapa? Karena ini, ayat kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah dan mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat atau tidak setia, tidak berpikir panjang, sumbu pendek, ya, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada sejatinya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Lalu dilanjut di pasal yang keempat ayat 2 sampai 5. Berita ini kali ini Paulus meng-warning Timotius sebagai penilik jemaat, sebagai pengajar, sebagai guru. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya dan sekarang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini adalah gambaran hari-hari akhir. Sekarang jujur saudara, bagaimana menurut saudara? Is it happening now? Gak usah jauh-jauh di luar sana ya. Bahkan orang-orang di dalam gereja, apakah kita gak rentan akan dosa-dosa ini? Apakah kita gak rentan akan hal-hal ini? Apakah ini terjadi jauh di kita atau dekat dengan kehidupan kita saudara? Saudara harus mengerti bahwa adalah tugas kami, tugas kita, para penilik jemaat, orang-orang yang Ibrani 13 ayat 17 itu sebutkan sebagai orang-orang yang berjaga-jaga dan bertanggung jawab atas jiwamu di tempat ini. Untuk memastikan bahwa kita tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang ini. Adalah tugas kita untuk memastikan bahwa kita semua jemaat Tuhan di tempat ini tidak duduk di dalam gereja selama puluhan tahun. Tidak duduk di dalam gereja bertahun-tahun seumur hidup kita. Tapi kita tidak bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah dan kebenarannya. Oke, saudara ya. Nah jadi dengan mindset ini, saya pengen kita ini jadi punya sebuah urgensi, kita ini jadi punya sebuah, apa ya saudara ya, sebuah hati
sebuah keinginan untuk kita ini mau belajar lebih lagi, mau diajar lebih lagi, mau mengerti dan menghormati, memahami kebenaran lebih lagi. Karena the warning is real. Yang terjadi di sekitar kita is real. Sesuai tanda-tanda yang di Alkitab berikan. Jangan sampai banyak orang duduk tersesat di dalam gereja. Kenapa? Karena kita tidak diajar kebenaran. Kita tidak mengerti kebenaran. Kita tidak bertumbuh di dalam pemahaman kita akan Tuhan dan kebenarannya. Nah, saya ajak saudara untuk sama-sama kita hari ini merenungkan sebuah firman Tuhan. Singkat saudara ya, saya janji hari ini singkat, gak panjang. Ayatnya banyak, tapi nanti akan saya bahas secara singkat aja. Yaitu 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan kepada saudara ya. Saya harap saudara bisa ngikutin di dalam hati. Ya, 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 16. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ayat ketiga, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ayat kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Itu sudah garis bawahi, saudara tebelin, saudara highlight. Jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ayat ke-6, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat, garis bawah ini saudara, yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat ke-7, tetapi yang kami beritakan ini ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8, perhatikan ini baik-baik. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya post di sini ya saudara. Jadi sekarang ngerti ya bahwa ayat ke-9 ini jangan disalahartikan lagi. Ya, ini ayat bukan tentang berkat, bukan tentang promosi, bukan tentang saudara ini lagi doa tentang pasangan hidup. Lalu saudara berkata, engkau sudah menyediakan bagi aku apa yang belum pernah dilihat mata, apa yang belum didengar telinga, apa yang belum hati saya dambakan. Bukan saudara ya. Ayat ini bukan tentang itu. Bukan tentang saudara sedang doain suatu pekerjaan yang saudara inginkan. Lalu saudara pakai ayat ini untuk berkata, oh Tuhan menyediakan pekerjaan yang aku gak pernah lihat, aku gak pernah dengar sebelumnya. Bukan saudara ya. Ayat ini berkata tentang sebuah kebenaran surga yang sangat asing bagi kita manusia-manusia berdosa. Yang kalau bukan karena bantuan Roh Kudus, kalau bukan karena karunia Allah, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa mengerti kebenaran ini. Karena dunia nggak ngerti kebenaran ini. Ayat ini itu berarti sebuah menceritakan bagaimana firman Tuhan itu begitu berbeda dengan hikmat dunia. Sehingga dunia tidak mungkin bisa sama, tidak mungkin bisa mengerti, tidak mungkin bisa mengenal kebenaran ini. Oke saudara ya, jadi paham ya, sekali lagi ya, jangan disalahartikan ayat ini, jangan dipakai di quote-quote yang keliru, jangan dipost di Instagram dengan konteks yang keliru, sekarang udah mengerti. Oke, ayat 9 ini tentang firman Tuhan, tentang Injil. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Jadi dunia gak ngerti, dunia gak menerima, tapi kita beda. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita bisa mengerti kebenaran ini. Kita bisa mengenal kebenaran ini. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri
yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Jadi kalau kita berkata bahwa aku kepenuhan Roh Kudus, Roh Allah itu ada di dalam aku. Maka pada waktu saudara berkata seperti itu artinya saudara bisa mengenal Allah. Bisa mengenal Tuhan. Jadi jangan bilang Alkitab susah, aku gak bisa kenal Tuhan. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup saudara, saudara bisa mengenal Tuhan. Itu tandanya saudara ya. Itu tandanya, gak usah cari tanda yang lain. Tandanya kalau Roh Kudus ada di dalam hati saudara, saudara bisa mengenal Tuhan. Bisa mengenal kebenarannya. Bisa belajar tentang dia. Bisa belajar Alkitab. Bisa mengerti Alkitab. Oke? Nah ayat ke-12. Kita tidak menerima roh dunia. Tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Ayat 14 perhatikan baik-baik. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi dengan kata lain kalau roh Allah ada di dalam kita itu membuat fokus kita tuh jadi beda. Kita gak cuma fokus kepada apa yang duniawi doang, gak fokus dengan apa yang kelihatan doang, tidak fokus kepada apa yang daging doang. Tetapi akhirnya mata kita bisa terbukakan dengan hal-hal yang rohani. Kita jadi mencintai hal-hal yang rohani. Kita jadi menyukai hal-hal yang rohani. Kita jadi mengejar hal-hal yang rohani. Bukan cuma yang jasmani doang. Oke ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah sesuai yang saya janjikan tadi ya saudara ya. Sebenarnya ayat yang barusan kita baca ini harusnya bisa dibagi jadi 3 hal. Ya kita bisa ngelihat di situ apa yang diajarkan Paulus dalam surat Korintus itu adalah kita bisa belajar apa sih hikmat yang salah. Lalu yang kedua itu hikmat yang benar. Yang ketiga bagaimana kita dapat mengerti hikmat yang benar tersebut. Tapi hari ini saya akan bahas yang nomor 1 doang. Nah jadi itu good newsnya saudara ya. Hari ini akan singkat. Saudara akan bisa tetap makan siang on time. Ya karena kemarin saat saya susun kalau saya itu berusaha selesaikan 3-tiganya. Maka kita nanti pulang gereja bukan makan siang tapi makan malam saudara. Oke, jadi yang kedua lainnya nanti saya lanjutkan di bagian kedua khotbah saya. Hari ini kita cuma akan bahas yang poin yang pertama. Apa yang Paulus itu ingatkan dan Paulus itu tunjukkan kepada kita tentang hikmat yang salah. Ya, kata hikmat di sini bahasa Ibrani itu Sophia. Ada yang punya nama anak Sophia di sini? Keren saudara, artinya hikmat. Ya, Sophia itu artinya gini saudara, sudut pandang, knowledge, pengertian, cara kita melihat dan mengerti sesuatu. Jadi pada waktu saya berkata hikmat yang salah di sini itu artinya gini, cara yang salah dalam kita berusaha menilai dan melihat Tuhan. Oke? Hikmat yang salah itu artinya adalah cara mengenal Tuhan yang salah. Atau dengan kata lain Paulus berkata seperti ini, Tuhan tidak bisa dikenal dengan cara seperti ini. Oke? Jadi kalau saudara mau mengenal Tuhan, Tuhan tidak bisa dikenal dengan cara seperti ini. Nah seperti apa hikmat yang salah itu? Nah kalau kita lihat tadi ya saudara ya, di ayat yang panjang tadi, kalau saya boleh recap ya, ada 3 kali Paulus di situ, yaitu di ayat ke-4 sampai ke-5, ayat ke-6 dan ayat yang ke-14, Paulus itu mengasih tahu kepada kita ada 3 sudut pandang, ada 3 cara yang keliru, yang salah, yang kita tuh gak bisa pakai dalam kita itu berusaha untuk mengenal Tuhan. Oke, yang pertama Paulus itu berkata hikmat yang bergantung pada hikmat manusia. Jadi dengan kata lain seperti ini, kita nggak bisa berusaha mengenal Tuhan pakai logika kita, pakai asumsi kita, pakai kepintaran kita, pakai apa yang kita anggap ini benar, nggak bisa. Oke, Amsal 3:12 berkata seperti ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan engkau bersandar pada apa? Pengertianmu sendiri, nggak bisa. Lawan kata daripada mengenal Tuhan itu adalah pengertian dan kepintaran kita sendiri, kita nggak bisa. Pada waktu kita baca Alkitab, kita harus sadar bahwa pikiran kita ini harus diprotolin semua kepintaran, hikmat dan paradigmanya.
Nggak bisa kita berusaha mencocokkan Alkitab sesuai dengan logika kita, nggak bisa. Kita harus cocokkan logika kita sesuai dengan Alkitab. Oke? Nah yang kedua itu adalah yang berasal dari hikmat dunia. Jadi kita nggak bisa menilai kebenaran Tuhan itu berdasarkan dengan apa yang umum terjadi di dalam culture dunia. Kehidupan kita, nggak bisa. Lalu yang ketiga itu kita tidak bisa menilai atau mengenal Tuhan dengan kita itu kacamatanya berpusat kepada diri kita. Keinginan kita, ego kita, nggak bisa. Oke, manusia duniawi dan daging kita. Nah saya akan bahas dengan cepat ya. Saya pengen saudara itu familiar dengan kata worldview. Saya udah sering banget bahas ini ya. Tapi saya pengen saudara itu familiar dengan kata worldview. Sama-sama katakan worldview. 1, 2, 3. Worldview. Ya. Worldview itu artinya apa sih? Kalau kita baca kamus besar bahasa Indonesia ya. Worldview, wawasan dunia bahasa Indonesianya ya. Itu adalah ini. Kerangka menyeluruh dari kepercayaan dasar seseorang tentang segala hal. Jadi worldview, sudut pandang, pandangan dunia itu adalah sebuah lensa, sudut pandang yang kita ini semua punya, saudara. Kita ini semua punya. Kita ini semua punya sebuah worldview. Ya, yang kita ini miliki, yang sudut pandang itu terbentuk di dalam diri kita, itu karena latar belakang kita, karena culture kita, karena pendidikan kita, karena pengalaman kita, karena keluarga kita, karena mungkin ada pengaruh suku juga ya Pak Yosua Andi kemarin dulu pernah bahas ya kita datang dari suku Cina, Jawa, Bali, Batak itu Manado itu semua punya worldview-nya sendiri-sendiri berdasarkan dari bagaimana culture itu membentuk kita. Oke, kita semua punya itu. Ya, worldview ini tuh yang membentuk kita, yang mempengaruhi dan membentuk cara kita melihat kehidupan ini. Oke? Jadi kalau saya tanya kepada semua saudara ya, apa sih itu kebahagiaan? Apa sih definisinya itu sukses dalam hidup ini? Hidup yang berhasil itu seperti apa sih? Oke, hidup yang baik itu seperti apa sih? Tujuan dan makna hidup itu apa sih? Itu kita semua tuh akan punya jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan worldview kita masing-masing. Oke? Mengerti ya di sini ya? Mengerti ya di sini ya? Baik, buruk, benar, salah. Standar yang kita ukur terhadap baik, buruk, benar, salah itu semuanya itu dipengaruhi oleh worldview kita. Oke? Nah, bahayanya itu adalah gini saudara. Bahayanya gini. Termasuk cara kita untuk menilai siapa Tuhan. Termasuk cara kita itu untuk menyembah dan melayani Tuhan. Termasuk cara kita itu untuk kita ini mendekat kepada Tuhan dan melihat Tuhan dalam hidup kita. Itu seringkali juga dibentuk oleh worldview kita. Nah ini bahayanya saudara, ini bahayanya. Worldview ini adalah sebuah lensa yang kita pakai untuk melihat semua hidup kita termasuk cara kita dalam kita ini mengenal dan memahami Tuhan dalam kehidupan kita. Nah tapi masalahnya itu adalah gini saudara, masalahnya itu adalah gini. 1 Petrus berkata seperti ini. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, perak, atau emas. Jadi dengan kata lain seperti ini saudara ya. Bahwa worldview kita, sudut pandang kita, sesuatu yang kita terima turun-temurun dari nenek moyang kita, yang kita tuh lahir udah terbentuk dengan cara berpikir seperti itu, dengan paradigma seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perhatikan baik-baik bagaimana Paulus tuh mendefinisikannya di sini. Paulus tuh gak mendefinisikan dengan cara seperti ini ya. Oh, cara hidupmu yang buruk, kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang jelek. Bukan saudara. Paulus pakai kata di sini yang spesifik. Paulus pakai kata cara hidupmu yang sia-sia. Bukan yang jelek loh. Bukan yang buruk. Kalau saya tanya di sini saudara ya, budaya saudara baik atau buruk? Semua dari kita pasti akan bilang, oh budaya kita baik. Gak ada satupun di antara kita tuh yang ngajarin budaya yang buruk kepada anak-anak kita, setuju ya? Tapi sebaik apapun worldview kita, sebaik apapun culture kita, sebaik apapun cara atau sudut pandang yang kita itu percaya itu sebagai benar dan baik itu, kalau tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, itu Alkitab
dalam kasus ini Paulus, itu definisikan bukan sebagai buruk, bukan sebagai jelek, tapi sia-sia. Tidak ada artinya. Jadi kita bisa aja sukses, kita bisa aja berhasil, kita bisa aja makmur, kita bisa aja hidup gak aneh-aneh, kita bisa merasa alim, rajin, beribadah, kita bisa merasa kenal Tuhan dengan baik, kita bisa merasa Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita bisa kayak ngerasa hidup kita semuanya fine-fine aja. Tapi kalau itu semua tidak benar, maka Alkitab definisikan itu sebagai sesuatu yang sia-sia. Tidak ada artinya. Amsal 14 ayat 12 berkata seperti ini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saya kasih sebuah ilustrasi ya saudara ya. Saya punya waktu berapa menit ini? Saya minta 10 menit ya. Saya kasih sebuah ilustrasi saudara. Suatu hari pada waktu saya di Australia ya saudara ya. Pada waktu saya di Australia, itu gembala saya Pak Samuel Yusuf ya. Pernah suatu hari itu dia harus pergi ke UK. Tapi 2 hari sebelum dia pergi, itu visanya gak keluar-keluar saudara. Nah dia bingung, visanya anaknya sudah keluar, visanya istrinya sudah keluar. Tapi visanya dia tuh gak keluar-keluar, dia bingung kan saudara ya. Akhirnya dia telepon ke Dubes Indonesia di Canberra. Jadi saya tinggal di Sydney, jadi kalau saudara tahu ibu kota Australia itu bukan Sydney ya saudara ya. Ibu kota Australia itu adalah Canberra. Sebuah kota kecil sekitar 5-6 jam dari Sydney, harus nyetir ke sana. Ya, semua pusat pemerintahan, kantor-kantor Dubes itu semua di Canberra, bukan di Sydney. Nah apa yang terjadi saudara? Pada waktu Pak Samuel Yusuf ditelepon ke Canberra, ini saya nih mau pergi nih besok lusa ke Inggris, anak saya, istri saya semua udah dapat visanya, visa saya nggak keluar-keluar, bisa tolong dibantu nggak? Lalu petugas KBRI yang di sana saudara ya, yang di kantornya, bukan Dubes Indonesia ya, Dubes UK, Dubes Inggris, itu akhirnya ngasih tahu Pak Samuel Yusuf bilang seperti ini, oh we have your passport here. Tapi somehow ini pasportnya ini kemarin nggak tahu selip administrasi atau apa, nggak kekirim. Nah ini kalau kita kirim sekarang, itu postage-nya, shipping-nya ya, pengirimannya itu butuh waktu 2-3 hari kerja. Jadi kalau kita kirim hari ini, ada kemungkinan ini nggak keburu, kamu udah berangkat besok lusa. Wah kaget ini Pastor Samuel Yusuf, lalu dia tanya sama petugasnya Dubes Inggris ini, oke, kalau gitu apa yang kita bisa lakukan? Well, kalau kamu benar-benar niat dan kamu mau, ya kamu sekarang ke sini, kamu ambil paspor ini, lalu kamu balik lagi ke Sydney sehingga kamu bisa besok lusa itu bisa terbang. Nah lalu apa yang terjadi saudara ya? Pak Samuel Yusuf telepon saya, bilang Ton kamu bisa nggak? Dengan kekuatan super kamu, jadi kalau saudara yang ngerti saya ini kalau nyetir kan cukup ngebut saudara ya, gitu ya. Ini terkenal sampai ke Australia, gitu ya. Pastor Samuel Yusuf telepon saya, dia bilang aku butuh bantuanmu, bisa nggak? Kita besok pagi-pagi benar, kita berangkat ke Canberra, ambil paspornya Om, supaya besok lusanya subuh Om bisa berangkat ke UK bareng Yosi sama Tante. Oke siap Om. Nah lalu apa yang saya lakukan saudara ya? Saya ini udah siap-siap perjalanan itu dari pagi. Saya set alarm itu jam 3 pagi saudara ya, supaya kita bisa berangkat itu sekitar jam 4:30. Dalam perhitungan saya pagi tidak banyak polisi, oke, kalau di Australia itu speed limitnya cukup ketat. Sehingga kita ngerasa kalau berangkat subuh nggak banyak polisi, wah ini saya bisa cukup lumayan lah ngebut gitu ya. Ini sekaligus pengakuan dosa ini ya, langgar-langgar peraturan gitu ya, nggak apa-apa saudara ya. Kita menerima hukum kasih karunia sehingga kita dibebaskan dari hukuman Taurat gitu ya saudara ya. Oke, ini mikir gitu saudara, wah ini udahlah Tuhan kali ini aja ampunin, ini kita perlu ngebut. Karena speed limit tuh di sana cuma 100 gitu ya. Wah kita perlu, saya hitung-hitung saudara, kita perlu 150 km per jam untuk berangkat jam 5 pagi, keburu itu. Untuk kita bisa ambil, kita bisa pulang lagi, Om masih cukup waktu untuk siap-siap istirahat besok subuhnya berangkat ke Australia. Nah saya bangun jam 3 pagi saudara, saya udah siapkan isi bensin full, supaya kita nggak isi-isi bensin lagi, nggak makan waktu berhenti di jalan. Saya udah siapkan kopi, sudah siapkan snack semuanya supaya Om, ini kita pokoknya jam 4 pagi kita langsung jalan tuh langsung ngebut langsung. Supaya kita biasa kalau 6 jam ke Canberra ini 3 jam udah nyampe, 6 jam kita bisa pulang pergi. Oke. Ton aku percaya sama kamu udah kamu ngebut aja, Om yang doa supaya nggak ada polisi yang lihat gitu. Oke saudara, ini kalau direkam nih jangan sampai Om Samuel Yusuf ini ngelihat ini ya. Nah kita lakukan itu saudara. Nah tapi lucunya gini, saya kasih tahu ya, jangan diketawain ya saudara ya. Kita udah siap-siap berangkat pagi, kita udah siapkan semuanya. Kita ngebut saudara ya, jalan setengah jam itu kita udah ngebut, kita lihat wah ini enak nih jalanan bebas macet kita ngebut. Tapi pada waktu disetel GPS sama Om Sam,
itu somehow ya GPS-nya itu sinyalnya itu memang putus-putus gitu. Tapi GPS-nya itu bilang seperti ini, wrong way, make a U-turn. Tapi sinyalnya itu putus-putus saudara. Nah lalu apa yang terjadi? Om Sam itu dengan yakinnya bilang seperti ini, enggak, tapi Om ini yakin ini jalan yang benar. Om pernah kok ke Canberra, ini bener lewat jalan ini Ton. Saya udah kayak, Om ini udah ngebut banget, ini kalau kita nyasar ini gak lucu loh Om. Ini kita malah bukannya berangkat pagi ini bukannya keburu, kita malah kacau nih berjalan. Enggak. Pokoknya kamu jalan aja, Om udah yakin bener. Om udah ke Canberra beberapa kali, Om yakin ini jalan yang bener. Oke, bener ya Om, udah ini GPS-nya gimana nih? Udah lupakan dah GPS-nya ini sinyalnya jelek ini ya, oke. Ditaruh GPS-nya saudara, kita ini ngebut dengan sangat yakin. Padahal kita ini sedang ngebut dan jalan dengan cepat ke arah yang berlawanan arah saudara. 1 jam, 2 jam kita ngebut, kita ngelihat signage-nya kenapa gak ada kata-kata Canberra sama sekali ya. Gitu ya, sampai sebuah titik saudara ya. Sampai sebuah titik, pada waktu udah nyetir sekitar hampir 2 jam saudara. Kita tuh baru ngelihat sebuah sign kota, yang kita tahu tuh salah satu kota besar di Australia, itu yang kita tahu persis lokasinya berlawanan arah dengan Canberra. Jadi kayak saudara itu nyetir ke arah Jakarta, tiba-tiba saudara itu ngelihat Bali 20 km lagi. Saudara bisa ngerti ya itu nightmare-nya, horornya seperti apa ya saudara ya. Nah jadi kita begitu kita lalu, Om ini kota ini kan posisinya berlawanan dengan Canberra. Wah masa sih? Baru Om itu setelah itu Om Sam ya, baru akhirnya dia nyalain GPS. Baru kali itu ada sinyalnya saudara ya. Setelah dilihat ternyata Canberra sudah jauh banget di belakang saudara. Jadi dengan kata lain kita sia-sia kita bangun pagi, sia-sia kita doa gak ada polisi, sia-sia saya ngebut dan siap ditilang. Semuanya itu kita lakukan. Tapi dengan konteks tersesat dan salah arah. Saudara bisa nangkep hikmat dari cerita yang saya ceritakan ini? Saudara, bisa nangkep ya? Kita bisa aja ngerasa kita begitu baik dalam melakukan sesuatu. Kita boleh aja kita itu merasa kehidupan kita itu sangat berhasil. Kita bisa aja merasa benar. Kita bisa aja melakukan segala sesuatunya itu dengan kita rasa udah baik, udah persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tapi keliru is keliru. Salah is salah. Semakin giat dan semakin keras Anda melakukan sesuatu yang salah, itu definisinya adalah Anda semakin salah dan Anda semakin tersesat. Nah jadi di sini saudara ya diperingatkan kepada kita bahwa kita tidak bisa datang dan berusaha untuk kenal Tuhan dengan sudut pandang kita, dengan logika kita, dengan hikmat kita, dengan sesuatu yang kita anggap baik, dengan sesuatu yang kita anggap benar. Kalau itu keliru, kalau itu tidak sesuai dengan GPS-nya, itu tidak sesuai dengan firman yang Tuhan kasih, dengan arah yang Tuhan kasih, maka semuanya itu sia-sia. Kita hanya sedang ngebut, kita hanya sedang mengendara begitu cepat ke arah yang salah. Saudara, hikmat-hikmat dunia, logika-logika dunia, value-value dunia itu banyak kok yang juga mengajarkan hal-hal yang baik. Semua kepercayaan di dunia ini mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi baik dan benar itu adalah 2 hal yang berbeda. Saya ulangi ya. Baik dan benar adalah 2 hal yang berbeda. Makanya saya jujur khawatir sekali kalau ada orang yang berkata, saya gak butuh doktrin, saya gak butuh teologi, saya gak butuh pengajaran. Saya yakin saya mengenal Tuhan, saya yakin saya sedang menyembah Tuhan dengan benar. Saudara tahu bahayanya saudara, pada waktu saudara itu bilang saya tidak butuh doktrin, itu sebenarnya kita keliru. Kenapa? Karena kita semua itu punya doktrin. Saya kasih tahu saudara, tidak ada satupun saudara yang duduk di tempat ini, itu yang tidak punya doktrin di dalam diri saudara, nggak punya. Nggak ada saudara. Kita semua ini punya doktrin, kita semua ini punya worldview. Jadi pertanyaannya adalah gini, saudara mau belajar doktrin apa enggak? Bukan itu pertanyaannya, karena kita semua ini sudah punya doktrin. Kita semua ini sudah punya keyakinan masing-masing akan kebenaran itu seperti apa. Jadi pertanyaan yang terpenting itu adalah bukannya saudara tahu doktrin apa enggak.
Pertanyaan yang terpenting itu adalah ini, doktrin Anda itu benar atau tidak? Itu yang paling penting, saudara. Nah, di sini kita udah baca bahwa Alkitab, firman Tuhan, ya, itu adalah satu-satunya lensa, cara, hikmat, di mana kita itu bisa pakai untuk kita itu bisa kenal Tuhan. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan dengan gini, oh logikaku tuh kayak gini, pengertianku tuh kayak gini, worldview-ku tuh kayak gini, doktrinku tuh kayak gini, oke, aku kenal Tuhan dengan cara seperti ini. Nggak bisa, saudara. Yang kita harus lakukan itu adalah pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita itu menyesuaikan logika kita. Kita menyesuaikan worldview kita menyesuaikan doktrin kita tentang dengan apa yang Tuhan itu nyatakan dengan dirinya. Saudara bisa mengerti ya ini ya. Jadi cara kita melihat Tuhan itu harus dibentuk dengan bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya kepada kita. Nggak bisa pakai logika manusia. Yang kedua saudara ya, gini saudara ya, saya kuat gini. Ada orang-orang yang suka berkata seperti ini ya. Ini jangan diartikan dengan sombong gitu ya, dengan menghakimi, bukan. Ini saya cuman khawatir, saya cuman concern. Pada waktu kita baca sendiri tadi ya di 1 Korintus 2, itu sudah jelas bahwa Alkitab dan dunia itu adalah dua hal yang berbeda. Bahwa firman Tuhan itu memang tidak bisa relevan dengan dunia. Perhatikan baik-baik. Dunia tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dan hikmat dunia itu adalah dua hal yang bertentangan. Kayak saudara tuh masukin minyak ke dalam air. Nggak bisa jadi satu, tidak bisa jadi relevan. Hikmat surgawi dan hikmat duniawi sangat berbeda. Kita nggak bisa mengenal dan menyembah Tuhan dengan benar kalau kita masih pakai hikmat dan logika dunia. Nah saya sangat concern saudara ya. Pada waktu ada seseorang itu yang berkata seperti ini. Oh firmannya, khotbahnya, pengajarannya itu harus dibikin relevan dengan dunia saat ini. Itu saya sangat concern sekali. Karena itu adalah sesuatu hal yang justru tidak mungkin. Tadi yang di suara gembala saudara dengarkan ya, Roma 12 ayat 2 itu justru Alkitab itu bukan nyuruh kita untuk relevan dengan dunia. Alkitab justru ngasih tahu kepada kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Jadi Alkitab tidak akan bisa sama dengan dunia, justru tugas kita adalah untuk make sure dunia ini relevan dengan Alkitab. Saya kasih tahu saudara ya. Bukan membuat Alkitab relevan dengan dunia kita. Tapi tugas kita adalah membuat dunia relevan dengan Alkitab. Nah ini kenapa sebabnya, saudara. Ini saya kasih tahu ya. Ini sebuah encouraging buat kita semua. Ini sebuah encouragement buat kita semua. Ini sebabnya kenapa belajar doktrin, pengajaran firman yang Tuhan yang benar, pengajaran yang sehat. Itu memang sesuatu yang pasti gak mudah buat kita. Pasti. Karena hikmat surgawi ini memang sesuatu yang asing secara natural bagi kita manusia-manusia berdosa yang hidup di dunia ini. Manusia yang sudah tercemar dengan dosa. Hikmat dunia sudah turun-temurun, kita warisi dari nenek moyang kita ke dalam kehidupan kita. Sehingga belajar tentang Tuhan, itu artinya kita merotolin hikmat dan paradigma yang terbentuk sudah sekian lama secara turun-temurun di dalam kehidupan kita. Ada sebuah quote yang bagus berkata seperti ini. Learning about God means unlearning ourselves. Saudara bisa ngerti itu ya. Learning about God means unlearning ourselves. That's why kalau saudara bertumbuh di dalam pengajaran yang sehat, pengajaran doktrin yang benar, itu memang butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh kekuatan, butuh keuletan, butuh kesabaran untuk kita ini terus mau diajar dan belajar untuk mengenal Allah. Meskipun itu begitu berat, meskipun itu mungkin terdengar begitu asing, mungkin itu begitu menyayat daging kita, menantang logika kita, dan memutarbalikkan worldview kita. Dan yang paling penting saudara, kita juga harus menyadari bahwa tanpa karunia Allah, kita tidak akan bisa mengerti. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang somehow
lewat khotbah hari ini, sharing hari ini, itu hati saudara mungkin tertegur, hati saudara tertusuk. Mungkin saudara merasa kalau saudara boleh jujur sama diri saudara sendiri, iya ya, aku sudah duduk sekian lama di dalam gereja, tapi aku masih belum bisa juga bertumbuh di dalam pengenalanku, pengertianku, pemahamanku akan Tuhan dan kebenarannya. Kita harus datang, kita harus tersungkur di hadapan Tuhan, kita harus mohon karunia-Nya untuk membantu kita untuk bisa mengenal dan memahami Dia. Karena tanpa karunia-Nya, kita tidak akan bisa. Jadi saya tutup dengan ini ya saudara. Jadi saya tutup dengan ini. Kesimpulan. Kita tidak bisa mengenal Allah dengan hikmat manusia, hikmat dunia, logika dunia. Kita tidak bisa mengenal Allah dengan cara kita. Kita tidak bisa berusaha mengenal Allah dengan world view kita, dengan sudut pandang kita. Kita tidak bisa berusaha mengenal Allah dengan fokus pada diri kita sendiri. Tapi sebaliknya, kita hanya bisa mengenal Allah dengan karunia Allah, dengan hikmat Allah, dengan cara Allah, dengan kehendak Allah, dengan Allah sebagai fokus utamanya. Nah apa ya kalau gitu? Pertanyaannya adalah gini, kalau gitu apa hikmat Allah yang bisa memampukan kita untuk kita ini bisa mengenal Dia dengan benar? Kalau kita nggak bisa berangkat dari diri kita, dalam kita berusaha untuk mengenal Allah. Kalau kita nggak bisa kenal Allah pakai logika kita, pakai hikmat kita, pakai asumsi kita, pakai perasaan kita nggak bisa lakukan itu. Kalau gitu kita bisa pakai apa dong? Yang bisa jadi pedoman kita untuk kita ini bisa mengenal Allah dengan benar. Nah di katekismus kita hari ini tadi itu saudara udah bisa jawab ya. Yaitu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, saya pakai versi yang berbeda dari yang dibacakan Albert tadi. Saya pakai Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini ya, BIMK, supaya kita bisa lebih jelas mengerti ya. Jawabannya adalah ini saudara ya. Semua 2 Timotius 3 ayat 16-17, semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, saudara garis bawah itu, saudara tebali, saudara garis bawah, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Jadi kita tidak berusaha untuk kenal Tuhan sesuai kemauan kita. Kita nggak berusaha memahami Tuhan sesuai kemauan kita, tapi hanya lewat Alkitab kita bisa memahami dan mengenal Tuhan sesuai dengan kemauan Tuhan. Ya, dengan Alkitab itu orang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Jadi dengan kata lain begini saudara, kita tidak bisa menyembah dan melayani Allah dengan benar, dengan cara kita, dengan logika kita, dengan hikmat kita. Tapi hanya dengan cara dan kehendak Allah, dan itu semua hanya kita bisa ikuti pedomannya, yaitu lewat Alkitab. Sebagai satu-satunya sumber hikmat Allah dalam kita memahami dan mengenal Allah. Bukan perasaan kita, bukan asumsi kita, dan bukan logika kita. Loh, kalau gitu apa artinya kita nggak boleh punya perasaan subjektif tentang Tuhan? Kalau gitu apa artinya kita nggak boleh punya pengalaman pribadi sama Tuhan? Of course enggak saudara, of course kita bisa, of course kita boleh. Untuk kita ini punya perasaan, pengalaman subjektif tentang Tuhan. Tetapi kebenaran objektif tentang Tuhan itu harus membentuk perasaan dan pengalaman subjektif kita. Of course saudara. Kita nggak bisa punya pengalaman subjektif, perasaan subjektif yang kita ciptakan sendiri dengan perasaan kita. Tapi tidak ada dasar kebenaran objektifnya yang sesuai dengan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Yaitu lewat Alkitab. Saya tutup khotbah saya pagi hari ini dengan ayat ini saudara ya. Nah kali ini benar-benar ditutup. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Bahasa Inggrisnya bagus banget ya. Desire without knowledge is not good. And whoever make haste with his feet misses his way. Jadi tadi saya bilang ya saudara ya, ingat baik-baik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, tapi jangan lupa dengan segenap akal budimu. Karena gak peduli seberapa rajin engkau melayani, gak peduli seberapa semangat engkau melayani,
Tidak peduli seberapa hatimu merasa engkau mencintai Tuhan, tanpa pengetahuan yang benar, maka itu semua menjadi sesuatu yang tidak baik. Alkitab berkata seperti itu. Akan membuat kita salah langkah. Bahwa Tuhan hanya bisa dikenal, Tuhan hanya bisa dipahami, Tuhan hanya bisa dilayani dengan caranya Dia, dengan hikmatnya Dia, dengan kebenarannya Dia. Dan itu semua pedomannya hanya kita bisa pahami di dalam Alkitab. Nah jadi simpel saudara. Kesimpulan semuanya dari message saya hari ini, kesimpulannya dari semuanya nih ya, ini mungkin gak nyaman untuk didengar. Tapi dengan segala kerendahan hati, saya cuma ingin kita sama-sama renungkan ini. Benar-benar kita sama-sama renungkan ini. Tidak peduli seberapa rajin kita beribadah, tidak peduli seberapa banyak kita memberi, tidak peduli seberapa lama kita di gereja, seberapa sering kita melayani, tapi kalau semuanya itu tidak kita lakukan dengan pengetahuan dan pengenalan yang benar akan siapa Tuhan, semuanya itu sia-sia, tidak baik, tidak ada artinya. Sama seperti saya yang tersesat tadi. Tidak peduli seberapa pagi saya jalan, seberapa cepat saya nyetir, tersesat sama dengan tersesat. Sama seperti pada waktu Yesus berkata kepada banyak orang, tidak peduli kalian sudah menyembuhkan orang sakit, tidak peduli kalian sudah melakukan mujizat, tidak peduli kalian sudah mengusir setan atas namaku, tidak kenal sama dengan tidak kenal. So pesan pagi ini cukup simple, basic, dasar, tapi kita sering lupa dan mungkin ini terdengar cukup membosankan, yaitu as simple as this. Pick up and read your Bible. Yang mungkin udah debuan di rumah kita sekarang saudara ya. Atau yang mungkin ada di handphone kita sampai kita perlu upload lagi. Karena udah lama gak kita pakai, kita mesti reload lagi, kita mesti baca. Ambil, baca Alkitab saudara, hormati Alkitab saudara, hargai Alkitab saudara, dengan hati saudara, dengan pikiran saudara. Karena itu adalah pewahyuan dan penyataan Tuhan tentang dirinya. Saudara gak bisa jadi orang Kristen yang begitu giat melayani, gak peduli seberapa lama Anda saudara di gereja, saudara berapa lama saudara bilang saudara sayang Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudara gak pernah baca Alkitab saudara gak mengenal dan memahami Tuhan lewat Alkitab, lewat bagaimana dia menyatakan dirinya lewat firman-Nya, pengenalan itu tidak benar. Saudara bisa tersesat dalam pelayanan saudara bisa tersesat dalam kegiatan saudara. Saudara harus mengenal, harus memahami firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita.